Kemerdekaan adalah konsep yang menarik. Dia mirip sama kebebasan, tapi lebih besar. Dia mengandung ide tentang lepas dari belenggu. Tapi nggak cuman itu. Merdeka juga mengisyaratkan sebuah kewajiban mutlak untuk bertanggung jawab. Orang-orang merdeka bertindak bukan atas dasar perintah, juga bukan atas dasar rasa takut dipersalahkan, melainkan pertimbangan akal dan budinya sendiri. Cepat atau lambat, konsekuensi pasti datang, dan orang merdeka harus rela mempertanggungjawabkan pilihannya, sesulit apapun. Tanpa kebebasan dan tanggung jawab yang konkret, kemerdekaan hanya sebuah khayalan yang dituturkan berulang-ulang untuk membuat kita terharu sejenak, yang kemudian dirayakan berlebih-lebihan hanya untuk membuat bulu kuduk berdiri. Sama sekali tidak ada artinya. Kakek saya adalah contoh orang merdeka. Ia lahir di sebuah keluarga pandai besi di pelosok Sumatera. Dia pernah sekolah di Bulo, namun memilih menjadi pejuang kemerdekaan tatkala saudara-saudaranya bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Dia tersuruk-suruk di tanah, bersembunyi dari pesawat tempur yang menderu di langit ketika saudara-saudaranya bekerja di kantor-kantor penjajah yang nyaman. Sesudah revolusi fisik, kakek membangun bisnis. Namun, pada akhirnya ia mengalah ketika aset-asetnya dipersengketakan oleh sanak saudara. Bahkan, ia menjemput akhir hayat dalam keadaan nyaris tidak memiliki apa-apa. Bapak saya pernah bercerita bagaimana mereka sekeluarga terusir dari rumah dan pindah ke sebuah gubuk sempit. Lemari pakaian, gerobak, rak, dan furnitur lain-lain yang mereka angkut terpaksa diletakkan di luar rumah, dibiarkan lapuk dimakan cuaca. Punya adik berderet-deret, ayah yang terlalu tua, dan ibu yang pontang-panting menafkahi keluarga, rasanya tak berlebihan kalau menyebut bapak saya tumbuh besar di jalan, dalam asuhan perkawanan. Dia tamat SMA, tapi kuliahnya berantakan. Ya, singkat cerita, suatu saat dia dapat kesempatan untuk bekerja di Pulau Bangka. Awalnya bapak saya menjadi kuli proyek pembangunan jalan. Di sela-sela pekerjaannya, ia belajar mengoperasikan alat-alat berat, mulai dari truk, road roller, sampai eskavator. Sebagai pekerja, ia bersinar. Proyek yang satu berlanjut ke proyek yang lain, dan ketika Dinas Pekerjaan Umum merintis perusahaan daerah air minum di Pulau Bangka, bapak saya diajak turut serta. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar kehidupan profesionalnya, berpindah-pindah dari satu posisi kunci ke yang lain. Ia pernah diutus untuk belajar soal pengolahan air dari seorang insinyur Prancis, tanpa kemampuan berbahasa Prancis. Dia pernah mendapat tugas untuk mengatasi kebocoran dalam distribusi air yang membuat perusahaan rugi besar selama bertahun-tahun. Dia juga memimpin cabang-cabang baru di berbagai pelosok, menulis di koran untuk menjelaskan berbagai kebijakan perusahaan kepada publik, dan seterusnya. Gak cuma sekali dua ia menjadi yang terbaik dalam diklat perusahaan di tingkat nasional. Namun, kita tahu, di Indonesia kontribusi dan kompetensi saja kerap tidak cukup. Sebagai orang merdeka, ada kalanya bapak saya harus berbenturan dengan keputusan orang-orang yang menempatkan diri mereka sebagai majikan. Tentu ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Namun, tidak pernah sekalipun saya mendengar dia mengeluh atau menyesali pilihannya. Nah, setiap kali memikirkan makna kemerdekaan, sejarah keluarga itulah yang pertama kali terlintas dalam benak saya. Figur-figur yang menginspirasi saya adalah orang-orang terdekat, yang kisahnya saya ketahui dan ikut menentukan siapa diri saya. Bukan kiprah para penggede yang nama dan fotonya tercetak di buku-buku sejarah. Para pahlawan saya adalah orang-orang biasa yang memilih untuk hidup merdeka, hidup yang dijangkarkan pada kemahiran dan prinsip pada pilihan dan tanggung jawab. Perjuangan orang-orang biasa, orang-orang seperti kakek dan bapak saya, seperti kita semua, adalah perjuangan setiap hari. Perjuangan yang diselingi masuk angin dan keseleo. Perjuangan itu mungkin tidak cukup heroik untuk diceritakan ulang dalam film-film blockbuster atau buku-buku biografi. Tapi tempat kita memang bukan di situ. Tempat kita adalah di hati orang-orang terdekat yang hidupnya kita perjuangkan. Dalam kenang-kenangan mereka, bahwasanya kita mampu berimajinasi tentang masa depan yang lebih baik tanpa kehilangan diri dalam perjalanan untuk mewujudkannya. Kuliah saya selesai. Buku-buku yang saya tulis dibaca orang dan diganjar penghargaan. Video-video yang saya buat ditonton hingga jutaan kali. Dan perusahaan yang sekarang saya bangun bersama kawan-kawan saya terus tumbuh dan mulai menunjukkan dampaknya. Bohong kalau saya bilang hal-hal itu tidak membanggakan. Tapi kebanggaan saya tidaklah penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kemerdekaan yang saya miliki hari ini sampai seterusnya berpijak pada perjuangan bapak saya sepanjang hidupnya. Bapak saya tak pernah memilih untuk lahir di tengah keluarga yang bangkrut. Itu kenyataan yang harus dia terima. Namun, rangkaian keputusan yang diambilnya untuk membangun hidup yang lebih baik
bagi saya adalah sebuah kisah kepahlawanan orang biasa yang merdeka. Sebuah suri toladan. Kalau boleh jujur, tanpa mengesampingkan persoalan-persoalan struktural yang melanda kita, saya pikir Indonesia membutuhkan jauh lebih banyak orang-orang merdeka, yakni orang-orang yang mau berpikir sendiri, yang bisa menempatkan diri di luar kategori memerintah atau diperintah, serta sanggup menanggung konsekuensi atas keputusan-keputusannya, seberat apapun itu. Sebab kualitas kita sebagai sebuah bangsa, sebagai satu Indonesia, sedikit banyak ditentukan juga oleh kualitas individu-individunya. Bukan hanya para tokoh, bukan hanya orang-orang besar, melainkan justru orang-orang biasa, warga kebanyakan yang hidup dan menghidupi Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya. Dirgahayu Indonesia, panjang umur orang-orang biasa yang bersikeras untuk merdeka.